Shalom anak-anak kelas 7 yang luar biasa di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan semua ada dalam keadaan sehat ya. Oke. Hari ini Mister akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Di dalam buku yang anak-anak pegang ada di halaman 101 ya. Anak-anak silakan buka bukunya dan kita akan membahasnya atau belajar bersama-sama. Hari ini Mister akan menjelaskan tentang kekuatan otot ya, beberapa kekuatan otot. Yang pertama adalah kekuatan otot lengan. Yang kedua adalah kekuatan otot perut. Yang ketiga adalah kekuatan otot pinggang dan yang keempat kekuatan otot bahu. Yang pertama adalah kekuatan otot lengan. Cara melakukannya adalah mula-mula sikap badan jongkok, kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus berada di antara kedua paha mendekati lutut. Dan telapak tangan terbuka serta menumpu pada lantai, seperti pada gambar di samping ini. Perhatikan gambarnya dan supaya anak-anak bisa coba untuk melakukannya. Yang kedua adalah kekuatan otot lengan atau push up. Push up bisa dilakukan di mana saja, di rumah bisa, di lapangan bisa, di mana saja yang anak-anak mau push up bisa. Nah, itu adalah kekuatan otot lengan. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan otot perut. Cara melakukannya adalah mula-mula tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Ya, aktivitas latihan kekuatan perut yaitu dengan cara sit up. Ya, sit up. Cara melakukan sit up adalah mula-mula tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Seperti pada gambar di samping ini ya. Perhatikan gambarnya supaya anak-anak bisa paham. Yang ketiga adalah latihan kekuatan otot punggung atau back fit. Cara melakukannya adalah mula-mula tidur terlungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpegangan di belakang kepala. Sama seperti pada gambar di samping ini ya. Perhatikan gambarnya baik-baik supaya anak-anak bisa mengerti. Yang keempat adalah latihan kekuatan otot lengan dan bahu ya. Cara melakukannya juga adalah latihan ini dilakukan berpasangan ya. Berpasangan, tidak bisa sendiri, harus minimal 2 orang. Satu orang melakukan berjalan dengan tangan dan temannya membantu memegang atau mengangkat kedua kaki orang yang melakukan latihan. Lihat pada gambar di samping. Ini adalah contoh supaya anak-anak bisa mencoba melakukan atau anak-anak bisa mengerti untuk kekuatan lengan dan bahu ini. Nah, sekarang kita masuk dalam aktivitas latihan daya tahan otot. Yang pertama adalah aktivitas latihan daya otot lengan dan bahu. Cara melakukan latihan daya tahan otot lengan dan bahu adalah seperti pada gambar di samping ya. Perhatikan gambar di samping. Latihan dilakukan dengan cara berjalan dengan menggunakan kedua lengan dan kedua kaki. Lakukan latihan ini berulang-ulang secara bergantian dengan teman. Yang kedua adalah latihan daya tahan otot tungkai seperti pada gambar di samping. Ya, perhatikan gambar-gambarnya ya, anak-anak. Cara melakukan latihan daya otot tungkai adalah ya seperti gambar. Seperti pada gambar ini.
Mula-mula berjongkok, mula-mula sikap jongkok, kedua lutut ditekuk rapat, tumit dalam posisi terangkat sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. Ya, lemparkan kedua tungkai ke belakang secara bersamaan, kemudian kembali ke sikap jongkok. Ya, nanti anak-anak bisa baca di halaman 103 ya. Yang ketiga adalah latihan daya tahan otot lengan berpasangan. Ini juga harus dilakukan berpasangan. Tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau push up bisa dilakukan sendiri, sit up bisa dilakukan sendiri, tetapi untuk latihan lengan dan bahu beserta latihan daya otot lengan berpasangan harus berpasangan. Ya. Harus berpasangan minimal 2 orang. Ya, satu sama lain saling bekerja sama. Perhatikan contoh gambar-gambar di samping supaya anak-anak bisa mengerti untuk melakukan. Yang kelima adalah aktivitas latihan daya tahan otot lengan atau naik palang tunggal. Naik palang tunggal seperti kita bergantungan ya. Lihat contoh, lihat gambar di samping. Itu seperti kita bergantungan di atas ambang pintu atau di atas pohon. Terus kita naik turun ya. Itu untuk menguatkan otot lengan dan bahu. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu aktivitas latihan daya tahan aerobik. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru adalah lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross country atau lari lintas alam, fartlek interval training atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama. Ya, interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval yang berupa masa-masa istirahat. Interval training adalah acara latihan yang penting dimasukkan dalam program latihan keseluruhan. Ya, bentuk latihan dalam interval training dapat berupa lari atau interval running dan juga bisa dalam renang atau interval swimming. Ya. Beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training adalah lamanya latihan. Ya. 2, beban atau intensitas latihan. Ulangan melakukan latihan. Yang terakhir adalah masa istirahat setelah setiap repetisi latihan. Jadi, jika anak-anak berolahraga di rumah, harus tentukan waktu-waktunya ya. Jadi, biar ada fungsinya, biar bisa mendapatkan faedah daripada olahraga itu. Jangan sembarangan berolahraga ya. Harus olahraga sungguh-sungguh dan harus berhati-hati juga ya. Jangan terlalu banyak berolahraga, nanti badan sakit. Tetapi berolahraga harus teratur ya. Latihan daya tahan aerobik ada 7 bagian. Yang pertama adalah latihan kelenturan leher. Lihat pada gambar di samping ini. Yang kedua adalah latihan kelenturan sendi bahu. Perhatikan gambar di samping. Yang ketiga adalah latihan kelenturan otot pinggang. Yang keempat, latihan kelenturan
pinggung. Ya. Yang keempat adalah latihan kelenturan pinggul. Yang selanjutnya latihan kelenturan sendi lutut. Selanjutnya latihan kombinasi gerakan sendi pinggul, pinggang, dan lutut. Dan yang terakhir adalah latihan kelenturan sendi pergelangan tangan. Itu adalah latihan-latihan otot yang hari ini Mister sampaikan kepada anak-anak semua. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang Mister sampaikan hari ini. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.